Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat 6 yang berbunyi, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Allah menentang orang yang congkak. Hidup kita, umat manusia dari dulu hingga sekarang, masih cenderung berada dalam suasana di mana pada umumnya suka memamerkan segala sesuatu yang hebat pada dirinya. Ada banyak sekali orang suka sekali memakai topeng tebal untuk menceritakan kehebatan dari sisi pencapaian suatu keberhasilan atau menampilkan gambaran yang ideal tentang dirinya sendiri. Akan tetapi, tidak sedikit umat manusia pada zaman ini yang menampilkan gaya hidup yang penuh dengan sikap stres, depresi, dan berbagai isu kesehatan mental lain yang melebihi batas normal. Hal-hal ini bukannya membuat orang menjadi rendah hati, tetapi semakin suka pamer, yang juga menyatakan sikap yang congkak dan sombong. Rupanya keadaan ini tidak jauh berbeda dari keadaan umat manusia milik Tuhan pada bagian yang kita renungkan ini. Tidak banyak orang yang rendah hati, tetapi sebaliknya ada banyak sekali orang yang bersikap tinggi hati. Mengapa kerendahan hati dikaitkan dengan berbicara jujur dan lidah yang tidak menipu? Tentu saja karena orang-orang yang sombong, orang-orang yang congkak dianggap sebagai penipu. Lihat saja foto-foto pamer yang ada di media sosial. Apakah itu kenyataan yang sebenarnya dari mereka yang mengunggah foto? Seringkali tidak. Mereka ingin menampilkan keadaan yang lebih baik dari yang sebenarnya. Entah berapa banyak orang yang sampai pinjam uang sana-sini untuk bisa membeli barang-barang branded atau jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang kemudian dipamerkan di akun media sosial mereka. Tak berapa banyak gadis maupun juga pria yang menggunakan filter untuk mengubah wajah mereka agar kelihatan lebih ayu, lebih ganteng sebelum ditampilkan di internet. Apa ini bukannya penipuan? Sebaliknya, orang-orang yang rendah hati tidak perlu melakukan hal ini. Untuk apa? Mereka memang tidak merasa butuh memamerkan apapun kepada orang lain. Mereka tahu keadaan mereka, baik kelebihan maupun keterbatasan, dan tidak masalah kalau orang lain mengenal mereka yang sesungguhnya. Apakah ini berarti bahwa kita tidak boleh mengunggah foto kita sedang berbahagia dan menggunakan filter? Tentu saja, bukan itu maksudnya. Kita ingin membagikan kebahagiaan dan ketenangan, sesuatu hal yang memang menjadi kenangan manis dengan cara mengunggah foto di media sosial. Kita bermain-main dengan filter untuk tujuan iseng saja. Jika memang hanya ini, tidaklah menjadi masalah. Akan tetapi, seringkali apa yang berawal dengan tujuan yang positif akan dapat berubah menjadi yang negatif sifatnya. Ada keinginan untuk menampilkan yang baik-baik saja yang berujung kepada menciptakan gambaran diri yang palsu. Tidak ada gunanya menjadi congkak atau sombong. Orang lain, bahkan diri sendiri bisa ditipu. Tetapi Tuhan Yesus tahu keadaan kita yang sesungguhnya. Oleh sebab itu,
Mari ingat akan firman Tuhan Yesus yang mengingatkan kita, yang dituliskan pada Matius 11 ayat 29 ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang pada hari ini mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh menyadari bahwa apabila kami bersikap congkak dan sombong terhadap orang lain di luar dari diri kami, apapun bentuknya yang kami tampilkan, sehingga membuat orang lain merasakan adanya sesuatu yang sangat tidak pantas pada diri kami, yang berpenampilan congkak maupun sombong. Sungguh Tuhan Allah menentang semuanya hal itu Bapa. Kami percaya dengan pertolongan Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh dan mampu untuk mengalihkan hal-hal yang sifatnya untuk menonjolkan diri kami sebagai sifat kesombongan kami, untuk merubahnya menjadi orang-orang yang memang lemah lembut dan sabar, juga dapat menampilkan wajah yang menjadi berkat bagi orang lain, untuk tidak bersikap sombong dengan apa yang sudah ada maupun yang akan ada pada diri kami ini masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus menolong kami di dalam dan melalui Roh Kudus untuk memungkinkan kami dapat sungguh-sungguh menjadi saluran berkat keselamatan bagi orang lain dengan cara tidak memamerkan kesombongan diri kami, tetapi justru menyatakan kasih kami kepada sesama kami dimanapun berada, untuk sungguh-sungguh menjadi saluran berkat, termasuk bagi setiap orang yang dalam kondisi sakit saat ini. Tuhan pasti akan pulihkan dan sembuhkan oleh pertolongan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin.